monitoring pada jaringan perpipaan secara internet ya, maksudnya memanfaatkan teknologi internet. Nah, kita sampai pada sub pokok bahasan tentang parameter. Jadi parameter apa saja yang layak untuk digunakan di dalam pemantauan secara online real time di dalam jaringan distribusi. Baik, ada dua pertimbangan di dalam memilih parameter di dalam pemantauan secara online dan real time. Yang pertama adalah speed, kecepatan dan kemudahan di dalam pengukuran. Tentu kita harus memilih parameter apa saja yang memang bisa diukur dengan segera. Gitu. Jadi begitu alat itu kontak dengan air yang diukur, maka saat itu juga kita bisa tahu hasilnya ya. Memang ada beberapa parameter yang butuh waktu sehingga agak sulit kalau diterapkan di dalam pemantauan secara real time ini ya. Itu yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua adalah tentang biaya ya. Biaya termasuk juga adalah kemampuan dari tenaga yang terlibat di situ ya. Jadi cari yang low cost. Sehingga dengan low cost maupun kemampuan alat maupun tenaganya ya, sumber daya maksudnya di sini, sehingga bisa dipastikan bahwa pemantauan itu bisa secara continuously ya, atau regularly. Jadi terus menerus. Jadi setiap saat, misal kita ingin tahu pada jam dan menit keberapa di titik mana itu, kita bisa tahu datanya karena sudah terpantau dan terrekod secara continuous ya. Nah, yang pasti memenuhi dua kriteria itu selama ini adalah ini ya. Klorin, sisa klor ya, klorin residual, sisa klor atau sisa disinfektan, kemudian turbidity, dan perubahan tekanan. Ini adalah contoh parameter yang mudah, namun tidak berarti hanya terbatas ini ya. Artinya parameter ini cukup informatif dan cukup useful, ya, cukup bermanfaat di dalam memberikan informasi terkait dengan kualitas air yang sedang dikonsumsi oleh pelanggan atau yang didistribusikan ke pelanggan. Jadi dengan informasi parameter ini kita bisa tahu kualitas maupun kontinuitasnya. Kontinuitas terkait dengan pressure di sini ya. Jadi kualitas diwakili oleh sisa klor dan kekeruhan. Artinya ketika diketahui bahwa sisa klor dan turbidity ini tidak memenuhi persyaratan atau mungkin di bawah baku mutu ya. Artinya kualitasnya di bawah baku mutu. Kalau nilai konsentrasinya di atas baku mutu ya. Nah, ini segera bisa diinformasikan ke pelanggan. Artinya dengan parameter ini pelanggan itu cukup mengerti, lebih mudah memahami air keruh gitu ya, daripada kita menginformasikan misal parameter yang mungkin masyarakat tidak terlalu paham ya, parameter kimia yang mungkin tidak terlalu paham masyarakat ya, nanti malah membingungkan. Jadi sementara ini yang parameter yang mudah itu ini ya, sisa klor maupun kekeruhan. Kemudian pressure ini terkait dengan tinggi tekanan air di suatu titik ya, ada di beberapa pelanggan gitu, terutama yang terjauh ya. Artinya tekanan ini segera bisa diinformasikan mengapa air itu tidak keluar misalnya ya. Oh, ternyata terpantau di sistem pemantauan online ternyata tekanannya rendah. Nah, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Oke, nanti kita bahas di
Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana memanfaatkan data hasil pemantauan terkait dengan pengambilan keputusan. Beberapa parameter yang mungkin bisa kita pantau selain 3 yang utama tadi ya, yaitu turbidity, sisa klor, dan tekanan, 3 yang atas ini. Pressure, ini termasuk parameter fisik dan hidrolik. Turbidity itu fisik, dipengaruhi juga oleh hidrolik, termasuk kualitas air ya. Kemudian sisa klor atau sisa disinfektan, ini dipengaruhi oleh water age. Water age itu adalah berapa lama air itu sampai ke suatu titik. Ya, dimulai dari sumber air suplainya ya, suplainya misal dari pengolahan. Dari pengolahan di situ ada pembubuhan klor atau disinfektan lain. Nah, secara hidrolik kita bisa menghitung air itu akan sampai di suatu titik itu dalam waktu berapa jam. Misalnya sekian jam, itu namanya water age. Apa kaitan water age ini atau waktu sampainya air itu dengan sisa klor? Ini sangat erat kaitannya ya, karena sisa klor itu merupakan fungsi waktu. Jadi sebetulnya bukan jarak ya, jarak itu hanya karena waktu saja. Misal gini, di suatu titik ada pembubuhan klor, maka dalam jarak 50 meter misalnya, di situ akan masih terasa bau klornya karena sisa klornya masih tinggi. Kemudian jaraknya lebih panjang lagi, 1000 meter gitu. Maka kalau diukur sisa klornya pasti lebih rendah daripada yang jaraknya 50 meter tadi. Nah, jadi sebetulnya bukan jaraknya, tetapi yang masuk ke dalam persamaan atau perhitungan itu sebetulnya waktu. Yaitu water age ini ya. Jadi waktu untuk mencapai jarak 50 dengan waktu untuk mencapai jarak 1000 meter tentu berbeda ya. Jadi lebih lama untuk mencapai jarak 1000 meter. Nah, dalam perjalanan waktu inilah, nah itu sisa klor itu makin lama makin berkurang. Ya, ada koefisien degradasi ya, kalau dalam kimianya itu. Jadi sisa klor makin lama makin berkurang. Nah, jadi karena waktu itu terkait dengan jarak, tapi sebetulnya kalau kita masukkan ke dalam persamaannya atau teorinya itu sebetulnya adalah waktu, atau ini istilahnya water age ya, umur air. Kemudian ini parameter yang lain tapi masuk dalam kategori rutin atau primer ya, kebocoran, kehilangan air. Warna air maksudnya di sini adalah parameter ya, salah satu parameter fisik. Kemudian kandungan coliform dan E. coli time, karena butuh waktu untuk bisa mengetahui ini. Tapi biasanya ini adalah merupakan fungsi terbalik dari ini tadi, disinfektan residual. Aliran dan arah aliran ini hidrolik, ini juga bisa dipantau dari pemantauan real time online ya. Kemudian pH dan temperatur dan beberapa parameter kimia. Nah, ini tentu parameter kimia yang selama ini sudah ditemukan sensor untuk pemantauan online-nya ya. Tidak semua bahan kimia bisa dipantau. Adalah parameter yang sebaiknya dipantau secara rutin. Atau kalau di sini mungkin online selama tersedia sensor ataupun alat ukurnya ya. Kemudian parameter lain sebagai tambahan kita sebut saja sekunder. Misal total organic carbon, ultraviolet absorption. Ini maksudnya adalah kandungan bahan apa yang ada di air yang berfungsi menyerap ultraviolet. Kemudian trace organic compound,
Jadi bahan-bahan organik dalam jumlah yang sedikit. Nah, contohnya di sini adalah DPBS. DPB itu disinfektan byproduct. Ada yang tahu nggak apa disinfektan byproduct yang paling terkenal apa? Byproduct itu produk samping ya. Jadi bukan, klorin itu disinfektannya. Tapi di sini byproduct-nya klorin apa? Jadi efek samping kita menggunakan klorin itu apa? Jadi di sini bukan disinfektannya, tapi byproduct dari disinfektan. Yang terkenal itu adalah apa? Trihalometans misalnya ya. Jadi ketika kita menggunakan klor sebagai disinfektan, maka ada kemungkinan klor itu akan bereaksi dengan air. Nah, produk atau reaksi dari klor dan organik alami itu akan menghasilkan ini DPB ini ya, disinfektan byproduct. Contohnya tadi trihalometans. Kemudian parameter lain warna rasa dan bau. Nah, ini juga tidak. Jadi yang secondary ini tidak kita lakukan secara online ya. Ini karena secondary itu hanya periodik saja ya. Kemudian logam, nitrit dan nitrat. Nah, nitrat ini sekarang sudah ada sensornya. Jadi ini bisa dimasukkan di primary. Kemudian heterotrophic plate count, ini bakteri ya. Heterotrophic plate count bakteri. Jadi perhitungan ini kepadatan bakteri, ya. Bukan jenisnya, tapi banyaknya bakteri. Kemudian yang harus dipantau juga adalah ini tank level atau volume suatu tangki reservoir. Nah, ini juga bisa dipantau secara online ya. Jadi untuk hal-hal yang bisa kita online kan, real time kan, ya itu kita boleh masukkan ke dalam parameter yang primer. Sekarang kita coba bahas beberapa parameter yang mungkin sudah ada peralatan untuk pemantauan online-nya. Ini beberapa kita bahas ya. Jadi yang pertama adalah disinfektan residual. Saya ambil satu contoh saja, sisa klor misalnya ya. Kemudian aliran debit. Ini juga bisa dipantau. Kemudian pH, tekanan, temperatur, kekeruhan, bahan kimia tertentu, parameter tertentu ya, ini tidak semua kimia. Kemudian juga biological monitoring device ya. Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah sisa disinfektan. Ini sangat penting di dalam kalau kita sudah menerapkan air siap minum terutama ya. Jadi kaitannya atau manfaat dari penerapan IoT pada jaringan distribusi itu akan sangat bermanfaat jika kita sudah menerapkan yang pertama DMA, yang kedua kita juga sudah menerapkan memprogramkan bahwa air itu siap minum. Ya, jadi kan kita menginstal alat ini mahal-mahal kalau tujuannya hanya untuk air mandi saja kan sayang gitu ya. Jadi kita terapkan sistem online monitoring ini itu jika kita memang ingin menggunakan air distribusi ini memang sebagai air siap minum. Siap minum itu artinya ya begitu kita buka keran boleh diminum langsung gitu. Tidak usah dimasak ya. Nah, itu akan bermanfaat online real time monitoring ini ya. Contohnya ini tadi, disinfektan residual. Jadi dengan keberadaan sisa klor di dalam air, maka kita bisa menjamin bahwa kandungan bakteri di dalam air itu 0. Atau kalaupun tidak 0 ya sangat kecil, sudah mendekati 0 gitu ya. Sehingga kita bisa menginformasikan secara online juga kepada pelanggan bahwa pada saat ini kan berarti
hasil dari pemantauan saat ini juga atau beberapa menit yang lalu kan gitu. Nah, itu kondisi airnya, kualitasnya itu disinfektan residualnya sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat dalam arti ya dalam batas minimum, di atas batas minimum, tapi tidak juga berlebihan. Nah, berapa itu nanti ada di poin 3 ya. Kemudian ini adalah beberapa metode yang digunakan atau teknologi yang digunakan untuk memantau sisa disinfektan ya. Ada metode polarografik, voltametrik, ataupun kolorimetrik. Nah, jadi alat ini cukup sensitif di dalam memantau sisa klor di dalam air dalam jaringan pipa ya. Namun demikian, kalibrasi itu harus selalu tetap dilakukan. Nah, nanti di bagian terakhir dari slide ini kita coba bahas itu verifikasi ya. Verifikasi ini dalam rangka kalibrasi ini juga ya. Berapa sisa klor yang aman? Nah, ini menurut literatur ini itu berada pada rentang 0,4 sampai 0,6 mg per liter. Nah, itu cukup aman. Aman dalam arti apa? Sudah mampu membunuh mikroorganisme. Nah, di literatur lain saya pernah baca itu 0,2 minimum. Jadi kalau kurang dari 0,2, kita tetapkan 0,2 ya. Kalau kurang dari 0,2, maka kita anggap ini dalam kondisi misal belum layak atau harus kita informasikan bahwa jangan dikonsumsi misalnya gitu. Ya. Kemudian untuk alasan keamanan sebetulnya makin tinggi makin baik di dalam membunuh mikroba ya. Tetapi karena alasan keamanan, nah itu kita batasi nih umumnya gini ya 0,2 maksimum 2 biasanya ya. Karena di atas 2 itu akan menimbulkan bau yang sangat menyengat dari klor itu ya, bau klor ya. Pada umumnya banyak orang tidak suka kalau ada air berbau klor itu ya. Kalau di sini 5 ini. Jadi di atas 2 itu biasanya sudah cukup berbau. Tapi dari sisi membunuh bakteri malah lebih ampuh tadi ya. Tapi dari sisi yang lain ya. Nah, ini kalau menurut WHO ya, nah itu ada tidak boleh lebih dari 5 karena ini akan berdampak pada kesehatan kalau kita konsumsi ya. Ya karena yang namanya klor ataupun disinfektan itu kan racun ya, kan membunuh mikroba. Nah kalau ini terkonsumsi oleh kita tentu ya, pasti ada efek lain karena sifat racun dari disinfektan tadi ya. Nah, kemudian ini yang tadi ada pembentukan disinfektan by product. Ini juga ada kemungkinan itu. Ya, tapi kita upayakan ini tidak terbentuk. Bagaimana mengupayakan ini tidak terbentuk? Yaitu tadi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan di dalam memberikan dosis klor. Yang kedua, pastikan bahwa kandungan organik alami di air itu mendekati 0. Maka ini diharapkan nanti disinfektan by product ini tidak terbentuk ya. Trihalometan itu salah satu bahan yang sangat toksik ya terhadap tubuh kita. Oke, itu pertama ya, parameter yang pertama. Sekarang yang kedua, debit. Debit ini juga penting untuk kita pantau supaya kita tahu bahwa pemakaian air dalam periode waktu tertentu itu bisa diketahui. Ya, jadi ketika kita membahas kehilangan air, nah kita ingat rumusnya ya, kehilangan air itu adalah selisih antara air yang diproduksi dengan air yang terbayar atau yang dibayar. Sisa selain itu atau di luar yang dibayar itu kita anggap sebagai
non-revenue water dengan berbagai macam penyebabnya. Ada yang kebocoran, ada yang kehilangan air, non-teknis dan teknis kemarin yang sudah dibahas di kuliahnya Pak Bowo itu ya. Nah, debit ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Di antaranya adalah pompa atau bagaimana pengoperasian pompa itu sangat mempengaruhi debit. Nah, di sini termasuk ini pola pengoperasian pompa pada jam-jam tertentu. Jadi selama 24 jam itu apakah dioperasikan dengan debit yang tetap atau berubah-ubah mengikuti ini fluktuasi pemakaian air. Kemudian pengoperasian tangki atau reservoir kalau ada. Kemudian keberadaan ini juga mempengaruhi hidran ataupun blow off. Blow off itu valve blow off itu adalah valve untuk pengurasan ya. Jadi di titik-titik tertentu, terutama titik terendah dan terujung gitu. Nah, itu harus selalu dilengkapi dengan blow off valve karena ada kemungkinan di ujung atau di daerah terendah itu ada terakumulasi lumpur atau partikel-partikel yang terbawa oleh air ya. Jadi meskipun kekeruhannya sudah relatif rendah, tapi pasti masih ada gitu ya, masih ada partikel-partikel yang terbawa oleh air dan itu biasanya akan terakumulasi di bagian terendah dan terjauh sehingga nanti kalau merancang sistem distribusi jangan lupa blow off harus selalu ada ya. Nah, kenapa kok masuk dalam bab flow ini? Karena blow off ini kan mengurangi debit gitu ya. Jadi begitu kita buka ataupun dibuka secara otomatis, nah karena kita berbicara otomatisasi ya, tentu membukanya otomatis juga ya. Nah, jadi ketika blow off ini dibuka otomatis atau terbuka karena ada akumulasi lumpur atau suspended solid, nah, itu valve akan dibuka dan tentu membuang air ya, membuang air sehingga akan mempengaruhi debit. Termasuk juga ini hidran ya, jika ada kasus-kasus kebakaran, nah itu biasanya akan pemadam kebakaran itu akan mengambil air dari pos-pos hidran mungkin dalam jumlah besar ya, sehingga ada kemungkinan mempengaruhi pelanggan yang dekat gitu. Poin nomor 2 ini terkait dengan DMA ya. Jadi kalau kita sudah merancang DMA, maka wajib hukumnya ada meter air. Jadi percuma saja kita mengisolasi suatu kawasan, tapi tidak ada flow meternya ya. Kita tidak bisa tahu berapa air yang masuk ke kawasan itu. Ya, mungkin kita hanya tahu jumlah totalnya yang dipakai yaitu dari total meter pelanggan. Tapi kita tidak tahu berapa debit yang masuk ke dalam area itu ya. Nah, sekarang itu ada ini batas-batas tertentu ya. Nah, ini nanti menjadi batas suatu DMA ya atau terisolasi. Kalaupun ada connect dengan DMA lain, maka di situ harus ada valve yang ditutup secara permanen. Kemudian poin nomor ini kita bisa lakukan perhitungan atau pemodelan ya sistem hidrolik. Ya contohnya dengan EPANET atau dengan model-model yang lain ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa semua tentang mengoperasikan EPANET ya. Karena ini terkait nanti. Jadi kalau kita memasukkan air dengan debit sekian, nah itu kira-kira tekanan di suatu titik itu jadi berapa. Ini bisa kita modelkan dengan EPANET. Dan ini kita bisa koneksikan dengan sistem pemantauan secara online. Ya. Yang ketiga adalah parameter pH atau power of hydrogen ion, ya, ion kekuatan hidrogen
ion hidrogen. Nah, maksudnya kandungan hidrogen di dalam air itu berapa? Kalau pH meter ini kita sudah sangat mengenal lama sekali pH meter itu. Artinya alat sensor untuk mengukur pH ini sudah sangat populer. Ya, jadi dengan kita mencelupkan pH meter ini ke dalam air, maka kita sudah bisa tahu berapa nilai dari pH itu ya. Nah, namun ini jika tetap semua alat pemantauan real time online itu harus selalu dikalibrasi ya. pH harus tetap dikendalikan pada nilai dalam rentang ini ya. 6,5 sampai 8,5. Akan lebih baik lagi kalau pada kisaran sekitar 7 gitu ya. Jadi 7 plus minus 2 mungkin itu Pak yang ideal ya. Tapi menurut standar kita masih diberi toleransi dalam rentang yang agak panjang ini ya. 2 poin. 6,5 sampai 8,5. Nah, kenapa pH itu menjadi penting untuk dipantau? Ya, jadi air itu mempunyai dua sifat yang saling berlawanan ya. Yang kaitannya dengan pH maksud saya. Jadi ketika pH tinggi itu dampaknya ada. Ketika pH rendah, dampaknya juga ada. Nah, terhadap air maupun terhadap peralatan yang digunakan atau yang kontak dengan air ya. Apa yang terjadi ketika pH tinggi? Nah, pH tinggi itu akan cenderung mengendapkan kandungan-kandungan yang ada di dalam air. Kandungan mineral di air, kandungan terutama logam itu akan cenderung mengendap. Dan apa yang terjadi ketika terbentuk endapan atau terbentuk presipitat di dalam air dalam jaringan pipa? Nah, itu cukup serius dampaknya ternyata ya. Yaitu endapan ini akan mengendap dan lama-lama bisa menempel. Menempel di mana? Di permukaan pipa. Permukaan dalam maksudnya ya. Nah, apa yang terjadi ketika menempel? Terbentuklah kerak. Nah, itu kalau lama-lama terbentuk, nempel makin lama makin banyak yang nempel, maka ada kemungkinan terjadi apa? Ini penyempitan penampang pipa. Nah, jadi pipa itu, coba saya gambar di sini. Sebentar nih, nggak muncul. Jadi misal ini pipa masih dalam kondisi baru. Nah, ketika pipa ini dilewati oleh air dalam jangka yang lama ya, oleh air yang pH-nya melebihi pH ini, di atas pH netral lah ya, 8 ke atas gitu. Yang terbentuk tadi apa? Yang terjadi tadi apa? Yaitu ada kemungkinan ini terjadi pengerakan, kerak ya. Jadi endapan-endapan atau deposit dari mineral yang terkandung di air itu, ini lama-lama akan menempel di sini. Nah, kalau ini kita biarkan terus-menerus, maka yang menempel ini makin tebal. Makin tebal. Nah, lama-lama menyempit begini. Nah, jadi kalau awalnya pipa ini mempunyai diameter, ya katakanlah berapa, 200 mm misalnya, maka akibat adanya deposit atau pengerakan ini, itu mungkin bisa berkurang jadi 190, kemudian turun lagi 180, bahkan mungkin bahkan saya pernah lihat foto potongan pipa itu, ini sempit sekali, tinggal segini. Nah, itu karena yang ini diisi oleh kerak ya. Nah, akibatnya ya tentu sangat berpengaruh ke flow tadi ya. Pipa yang seharusnya bisa mengalir sekian liter per detik, maka dia akan sangat jauh berkurang di bawahnya gitu ya, menjadi sangat kecil. Nah, itu kalau pH terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu rendah bagaimana? Kalau pH rendah, akan terjadi sebaliknya dari yang pengerakannya tadi.
akan bersifat korosif. Ya, korosif. Korosif itu berarti apa ini? Menggerus pipa, terutama pipa logam. Ya, kalau pipa PE atau DBE mungkin tidak terlalu berpengaruh, ya, tapi nanti pengaruh lagi ke pokoknya bahan-bahan yang dari logam, ya mungkin sampai ke kran, ke meter air itu juga nanti bisa merusak. Jadi ada korosi ya, korosi atau menggerus kebalikan dari ini tadi. Kalau ini ada terjadi penumpukan deposit menyempit, kalau ini korosi. Dampak korosi apa lama-lama? Kalau pipa kok ini tergerus, dindingnya itu makin tergerus. Ya, kita bicara pipa besi misalnya begini. Ya, yang tadinya ada ketebalan mungkin setengah senti barangkali gitu. Lama-lama ini akan berkurang. Ada kemungkinan bocor gitu ya. Bocor atau keropos ya. Nah, kalau bocornya 1 titik mungkin masih kecil, bocornya banyak titik, nah, itu nanti bukan lagi bocor tapi banjir gitu ya. Selain pengaruh ini tadi, pengaruh ke pipa, pH juga berpengaruh ke proses klorinasi. Kalau kita menggunakan klor untuk proses desinfeksi ya. Jadi klorinasi itu yang paling efektif adalah terjadi pada pH 7. Ya, kalau pH-nya sampai 10, nah ini klorinasinya tidak berfungsi. Ya. Inefektif, bukan tidak berfungsi. Ya, tidak efektif, artinya ya mungkin tidak membunuh bakteri. Meskipun kadar klornya tinggi, tapi karena pH-nya 10 ini ya, nah ini tidak membunuh mikroba. Oke, itu pentingnya kenapa kita selalu memantau pH ya. Kemudian tekanan, ada yang tahu tekanan ini kaitannya dengan apa? Ya, di dalam perhitungan hidrolik atau model hidrolik di EPANET, tekanan merupakan parameter sangat penting. Bahkan menjadi penentu apakah suatu model itu berhasil atau tidak. Kalau tekanannya negatif itu biasanya EPANET tidak atau memberikan informasi bahwa terjadi tekanan negatif. Artinya sebaiknya modelnya direvisi gitu ya. Mengapa tekanan ini menjadi parameter yang sangat penting? Ya, karena air itu bisa keluar maksudnya mengalir ya, keluar dari pipa mengalir melalui keran gitu ya. Ketika keran dibuka, apakah air itu bisa mengalir atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh tekanan. Jadi kalau di titik itu, misal di rumah saya di sini tekanannya rendah gitu, saya buka keran, ya keluarnya kecil, meskipun di dalam pipa itu banyak air. Ya, jadi debit keluarnya air itu bukan hanya karena debit, tetapi karena tekanan lebih karena tekanan. Ya, jadi tekanannya besar, maka keluarnya juga besar. Jadi air yang bisa naik ke tandon di atas itu lantai 2, lantai 3 gitu. Nah, itu karena tekanannya cukup. Tekanannya memang memungkinkan sampai di sana. Nah, kenapa tekanan ini dipengaruhi oleh apa? Ternyata ini juga dipengaruhi oleh parameter yang lain. Misalnya yang barusan saya jelaskan tentang ini tadi. Jadi, apa dampak dari pengecilan diameter pipa ini tadi? Kaitannya dengan tekanan sekarang. Kalau ini tadi kualitas ya. Sekarang, apakah pengaruh dari deposit ini terhadap tekanan? Kalau menyempit, kira-kira apa dampaknya? Head loss-nya? Head loss-nya? Loss-nya makin tinggi, Pak. Tinggi. Kalau head loss-nya tinggi? Tekanannya berkurang, Pak. Ya, tekanannya menjadi turun. Nah, ini kualitas ternyata berdampak juga pada
kuantitas dan kontinuitas atau tekanan di sini ya. Karena itu harus selalu kita pantau, terutama ini pengelola ya PDAM yang harus tahu. Mungkin pelanggan nggak perlu tahu ya tekanan itu berapa. Yang penting begitu buka keran keluar ya. Tapi bagi PDAM harus tahu. Karena itu biasanya dipersyaratkan di titik-titik tertentu, terutama titik terjauh di dalam sistem jaringan itu kita tentukan biasanya 10 ya, 10 meter. Kalau di pelanggan itu 5. Gitu. Artinya sampai di keran pelanggan itu paling tidak 5 meter. Tapi kalau di dalam sistem di dalam jaringan pipa distribusi yang titik terjauh itu biasanya 10 meter ya. Jadi tahu ya bedanya titik terjauh di jaringan. Apakah suara saya putus-putus? Putus-putus, Pak. Karena ini jaringan internet tidak ya, ini jaringan. Oke, tapi masih bisa menerima penjelasannya tadi ya. Jadi tekanan itu 5 meter kolom air itu di pelanggan, di keran pelanggan ya. Kalau 10 meter ini di jaringan ya, di jaringan distribusi terjauh. Jaringan distribusi terjauh, yang paling jauh. Nah, itu bedanya ya. Nah, alat yang digunakan untuk memantau secara online ini sudah bisa. Jadi ada alat yang kita tidak bisa ambil, artinya statis menetap di situ ya, untuk bisa memantau tekanan secara kontinu. Saya tadi malam itu mencari foto dan data pressure yang pernah saya peroleh, saya belum ketemu. Ya, mungkin kalau ketemu nanti coba saya share lagi ya. Jadi ada hasil pemantauan secara rutin, secara bukan sekedar rutin tapi kontinu hasil dari alat pemantau tekanan ini ya. Nah, ini tadi ada alarm ya. Alarm ini tentu akan bermanfaat bagi pengelola ya, bahwa kalau tekanan itu mencapai titik terendah yang diinginkan, misal ini tadi 10 gitu, maka akan memberikan informasi, pemberitahuan kepada PDAM untuk bisa mengatur agar tekanannya bisa dinaikkan. Tekanan maksimum tentu juga ada ya, jadi maksimum itu tidak boleh melebihi kemampuan pipa di dalam menerima tekanan air ya. Biasanya 100 meter ya, 100 meter kolom air ya, tergantung pipa, jenis pipanya ya. Tapi secara umum itu 100 untuk pipa PVC. Kemudian temperatur ini tidak terlalu berubah secara drastis ya. Artinya fluktuasi temperatur itu mungkin sangat rendah fluktuasinya. Nah, yang mempengaruhi temperatur air di jaringan pipa itu adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar karena dia selalu tertanam di air, maka kemungkinan dia terjadi kenaikan yang tinggi ataupun penurunan yang rendah itu hampir tidak terjadi ya. Jadi kurang lebih ya hampir sama lah gitu ya. Temperatur 20 ini terkait dengan sisa klor ya. Jadi makin tinggi temperatur, maka sisa klor itu makin cepat habis, makin cepat
terdegradasi, makin cepat berkurang. Gitu ya. Oke, ini adalah parameter yang paling mudah untuk dimengerti oleh pelanggan. Ya, ini adalah parameter fisik. Mengapa paling mudah? Karena ini adalah parameter yang bisa terpantau secara secara kasat mata ya. Jadi air itu keruh itu kalau ada kandungan partikel-partikel tertentu ya. Jadi kekeruhan itu sebetulnya adanya kandungan sedimen tersuspensi yang menyebabkan cahaya itu terabsorpsi. Jadi kalau dalam pemantauan kekeruhan itu kan menggunakan prinsip ini ada dua prinsip ya, pakai spektrometer atau pakai turbidimeter, tapi prinsipnya sama. Jadi di sini kalau ada partikel di dalam air ya, maka jika ada cahaya yang masuk ke air ini, maka dia akan terabsorpsi oleh ini partikel-partikel ini. Maka cahaya yang diteruskan ini menjadi berkurang. Ya, jadi kalau ini misal sekian ada cahaya dengan intensitas sekian, misal skala 100 gitu ya, mungkin di sini akan diteruskan menjadi kurang dari 100, tergantung pada ini. Ya, pasti kurang dari 100 ya, karena air juga mengabsorb ya. Tapi akan menjadi sangat berkurang yang diteruskan jika di sini ada kandungan partikel yang terkandung di air yang mampu menyerap air atau mengabsorb air cahaya ya, sinar ini. Nah, jadi makin keruh itu artinya makin banyak partikel yang mengabsorb cahaya ini, sehingga ini makin kecil yang bisa diteruskan. Kayak ini prinsip kerja dari turbidimeter ya. Nah selanjutnya ini nanti diadopsi oleh sensor. Jadi sensor itu juga bisa meniru ini ya. Nah, nanti dikonversi ke digital ya. Berapa, masih ingat nggak? Berapa NTU, satuannya NTU ya. NTU ini Nevelometric Turbidity Unit. Nah, ini satuan dari kekeruhan ya. Kekeruhan menurut Permenkes itu adalah 5 NTU. 5 NTU. Ya, tetapi biasanya PDAM akan menerapkan yang lebih ketat. Sebagai contoh, yang saya tahu itu PDAM Surabaya menerapkan 2, itu di pengolahan. Sehingga ketika sampai di pelanggan itu tidak akan lebih dari 5 NTU. Mengapa selama di perjalanan di sistem distribusi itu ada kemungkinan kekeruhan itu naik? Nah, itu ada kemungkinan ada pelarutan, misal ya beton itu ada kemungkinan terjadi leaching. Nah, itu komponen-komponen penyusun beton ataupun lining dari perpipaan, nah, itu bisa menyebabkan meningkatnya kekeruhan. Yang kedua, karena ada proses biologis di dalam air. Nah, itu juga akan menghasilkan satu sludge yang bisa meningkatkan ini kekeruhan di dalam air. Jadi selama perjalanan air mulai dari unit pengolahan sampai ke pelanggan itu ada kemungkinan meningkatkan terjadinya ini turbidity ya, meningkat ya. Nah, seperti ini adanya suspended sedimen ataupun korosi, nah, itu juga bisa menyebabkan kenaikan turbidity.
Nah, sekarang parameter kimia. Ini cukup, kalau disebutkan semua parameter kimia itu banyak sekali. Tapi nanti coba lihat di sini. Ini ada beberapa parameter yang sudah bisa diakomodasi oleh SCADA. Ya, nanti mungkin di sini saya tidak bisa sebutkan parameter apa. Nanti mungkin bisa cari di internet brosur-brosur yang terkait dengan sensor ya, sensor parameter air itu apa saja yang mampu dideteksi oleh SCADA ini. Ini uraian secara umum tentang parameter kimia. Di antaranya ini ya, ion-ion selektif tertentu ya, yang sudah disebutkan di sini adalah ini klorida, kemudian nitrat, amonium, dan lain-lain. Nah, ini yang lain-lain yang nanti bisa silakan dicari. Tapi selama ini yang sudah pasti bisa, nah ini klorida. Klorida itu bukan klorin, bukan klor ya. Klorida itu kalau dalam bahasa kimianya itu Cl- ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nitrat itu NO3-. Amonium itu NH4+ ya. Ini NO3-. Yang amonium itu NH4+. Artinya ion positif ya. Oke, jadi selama ini 3 ini yang sudah pasti bisa dimonitor secara online ya. Nah, sekarang yang lain nanti silakan coba dicari kira-kira parameter apa saja yang bisa dipantau secara online. Ini juga ada komersial total organik karbon. Ya, ini ada available ya. Artinya karbon secara keseluruhan ya, semua karbon di sini gitu. Kemudian untuk memantau biologis itu berarti ya bakteri atau alga atau apapun yang sifatnya adalah makhluk hidup yang hidup di air ya. Oke, ini jadi more commercial biological monitoring device have become available. Ini ada gitu. Namanya ini biomonitor dan toximeter. Jadi biasanya ada nih info-info secara yang bisa diketahui melalui alarm ini ya. Jadi alarm inilah yang nanti bisa men-trigger itu ya, mendorong terjadinya ini shut off atau switching dari supply tank. Ya, paham ya? Jadi dengan diberikannya peralatan-peralatan ini ada alarm. Kemudian alarm ini men-trigger itu bisa secara otomatis atau manual. Ya. Kalau manual berarti dengan adanya alarm ini maka operator akan melakukan shut off, menutup tangki yang dari tangki produksi menuju ke distribusi ini ditutup secara manual atau switch off, misal dipindahkan dari tangki yang muncul alarm itu tadi menuju ke tangki lain yang masih aman. Itu bisa dilakukan secara manual. Kalau manual berarti ada operator, tapi maksudnya operator yang membuka dan menutup valve gitu. Tapi kalau online kita bisa pakai sistem kontrol ya, secara otomatis. Itu tentang parameter. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya pindah ke sub lain yang terkait dengan water safety plan.
Silakan, barangkali ada yang bertanya. Oke, tentang parameter ya, itu tadi yang kita bahas. Oke, sementara belum ada ya, kita lanjut ke water safety plan. Apa itu water safety plan? Dan bagaimana pemantauan online itu bisa memberikan sumbangan yang cukup besar bagi water safety plan. Tadi saya sampaikan, pemantauan online itu akan besar manfaatnya jika diterapkan pada DMA. Nah, DMA itu adalah salah satu langkah di dalam, bukan langkah, salah satu pilihan di dalam kita menerapkan program water safety plan. Water safety plan kalau diterjemahkan apa ini? Rencana penyelamatan air. Ya, jadi air yang kita konsumsi harus cukup aman. Pasti ya, setuju ya. Nah, keamanan itu terkait dengan apa? Keamanan air maksud saya. Pengamanan air yang aman, yang layak dikonsumsi, tentu terkait dengan kualitas. Kualitas ya. Kualitas itu apa yang kita konsumsi saat ini, maka kualitas yang dimaksud adalah kualitas ya saat ini juga gitu. Nah, karena itu ini butuh kecepatan antara waktu pengambilan sampel dengan mendapatkan hasil pemantauan itu betul-betul real time. Jadi pada waktu yang sama. Jadi kita ingin tahu kualitas air yang saya konsumsi hari ini, yang saya ambil dari keran PDAM, kualitasnya seperti apa, baik atau tidak. Tentu yang saya inginkan adalah kualitas hari ini saat saya mengambil itu. Jadi bukan hasil laporan PDAM bulanan atau mingguan ya, itu kan kualitas air minggu kemarin atau bulan kemarin itu tidak lagi mewakili kondisi saat ini gitu. Artinya air yang kita minum hari ini tidak safe atau belum safe, tidak ada jaminan safe gitu. Nah, karena itu disinilah pentingnya peranan dari online monitoring atau real time monitoring ya. Jadi apa yang kita minum hari ini kualitasnya sudah kita ketahui juga saat ini. Oke, definisi water safety plan adalah plan rencana ensure yang menjamin bahwa keselamatan air itu air yang kita minum itu sudah betul-betul terjamin bebas dari risiko atau risiko itu sudah kita pantau, kita assessment. Ya, sudah dikelola dengan baik melalui berbagai tahapan. Mulai dari supply sampai ke konsumen. Jadi dengan ini masih definisi secara umum tentang safety ya. Lalu apa peranan online monitoring di sini? Ya itu tadi seperti yang pengantar saya sebelum ke WSP ini tadi, ya, WSP itu ini tadi, Water Safety Plan, bahwa air yang kita konsumsi itu harus aman, ya, tidak berisiko. Kapan tidak amannya? Ya saya butuh hari ini gitu. Bukan hari ini ngambil sampel baru tahu 2 hari lagi, bukan. Ini sudah diminum hari ini kok gitu. Ini kan amannya itu di mana? Ya mulai dari supply sampai ke konsumen. Ya termasuk berarti di dalam sistem distribusi gitu. Ya. Jadi water safety plan itu kalau masih menggunakan pola-pola manual, sampling manual atau monitoring secara manual, itu sebetulnya masih belum ensure, belum menjamin bahwa air itu betul-betul bebas dari risiko. Jadi menurut saya water safety plan harus didukung oleh online real time monitoring ya, untuk menjamin ini tadi, untuk apa? Mencapai tujuan dari
WSP ini tadi ya. Nah, ini komponen dari WSP ya. Targetnya tentu ini masalah kesehatan ya, kesehatan pelanggan atau konsumen. Kemudian komponen dari atau tahapan dari water safety plan adalah system assessment, monitoring, management, and communication. Nah, sekarang kaitannya kuliah hari ini dengan WSP adalah di sini, di monitoring. Ya. Monitoring ini kita lakukan secara online dan real time. Nah, hasilnya nanti akan diinformasikan ke sini ya. Jadi apakah air itu layak dikonsumsi atau tidak itu segera bisa terinformasikan. Ya. Oke, ini nanti pada kuliah pengambilan keputusan saya akan coba bahas kembali yang ini. Bagaimana peranan online dalam pengambilan keputusan ya. Oke, sekarang masih WSP tapi kaitannya dengan verifikasi ya. Jadi apa yang kita lakukan pemantauan secara online itu harus tadi kan ada istilah kalibrasi ya. Kalibrasi itu terkait dengan alatnya. Jadi alatnya itu apakah betul mengukur sesuai dengan yang kita ukur? Maksudnya apa? Mengukur sesuai dengan yang kita ukur. Jadi kalau mengukur panjang, saya coba analogi yang lain ya. Kalau mengukur panjang, alatnya ya harus pengukur panjang, gitu. Jangan pengukur berat, gitu maksudnya ya. Jadi kalau mengukur lebar tanah, lebar lahan itu ya harus pakai meteran, gitu. Bukan pakai timbangan. Tapi kalau mengukur volume ya panjang juga, volume itu kan panjang, lebar, tinggi ya. Kalau mengukur berat, ya alatnya ya timbangan. Nah sekarang untuk mengukur turbidity dengan online, apa alatnya? Betul nggak sensornya itu memang alatnya itu mengukur kekeruhan? Jangan-jangan sensor yang lain. Nah itu maksud saya gitu kalau di sini ya. Nah, makanya perlu ada kalibrasi yang secara rutin terus-menerus kita lakukan. Nah kalau sudah betul mengukur panjang dengan meteran, kalau sudah betul sekarang meterannya akurat atau tidak. Ya, meterannya akurat atau timbangannya akurat atau tidak. Kalau mau menimbang 1 kilo, apakah betul itu 1 kilo? Nah, jadi itu komponen verifikasi, validasi itu di situ ya. Oke, nah sekarang verifikasi di sini adalah mencocokkan apakah yang diukur secara online tadi itu sudah betul atau tidak. Jadi kekeruhan yang diukur itu apakah sudah betul, maka kita perlu ada verifikasi, mungkin dengan cara manual, mengambil sampel, dibawa ke laboratorium ya secara konvensional, kemudian dicocokkan. Jadi saya mengambil sampel di titik ini pada jam sekian, saya bawa ke laboratorium, saya ukur kekeruhannya, sisa klornya, dan semua parameter yang lain tadi, terus dicocokkan dengan hasil pemantauan online. Nah itu kalau sudah betul sama ya sudah berarti terverifikasi. Kalau tidak sama bagaimana? Nah, itu ada langkah-langkah berikutnya yaitu kalibrasi tadi, mencocokkan apakah alatnya ini sudah perlu diganti atau perlu diperbaiki atau hanya sekedar perlu dibersihkan. Itu ada perawatan dari alat-alat ini, sensor-sensor itu ya. Karena sensor ini sangat sensitif ya. Jadi begitu, makanya sensor itu agak kurang cocok kalau diterapkan di air limbah. Ya misal ini pemantauan nitrat nitrit itu di air limbah. Mungkin di awalnya mungkin cocok akurat gitu ya, tapi begitu kita celupkan terus di air limbah, maka di situ akan terjadi apa ini? Pertumbuhan bakteri di permukaan sensor ya, yang menutup atau menghalangi kontak air dengan sensor itu ya, sehingga ini mungkin perlu dibersihkan saja secara rutin. Nah itu dalam rangka kalibrasi ya.
Nah, untuk verifikasi ini maka perlu ini ada 3 aktivitas di dalam verifikasi ya, yaitu monitoring di air sampai di pelanggan, ya, mulai dari air yang diproduksi, suplaikan itu yang disuplai sampai ke pelanggan. Kemudian monitoring tentang kepuasan pelanggan. Ini juga perlu kita tanyakan ke pelanggan. Jadi apakah kualitas yang sudah diterima selama ini itu sudah baik atau tidak layak dikonsumsi atau tidak menurut persepsi pelanggan ya, bukan menurut hasil pemantauan kualitas secara laboratorium atau secara online, tapi menurut persepsi pelanggan. Kemudian ada auditing, audit baik internal maupun eksternal. Itu secara lengkap, tapi kita fokus di monitoring ya di sini. Verifikasi monitoring, ini poin yang pertama tadi ya, yaitu kita selalu melakukan secara periodik pengujian air yang disuplai sampai pelanggan ya. Kemudian jadi apakah masih memenuhi persyaratan atau tidak ya. Ini adalah untuk apa sih kita melakukan sampling dan di mana sampling itu kita lakukan. Nah, biasanya kita harus memilih di beberapa, artinya begini, zona ya. Zona itu semua terwakili. Jadi merata ya. Yang namanya sampling itu kan satu mewakili sekian populasi ya. Jadi kalau ada ribuan pelanggan, tentu kita tidak mungkin kita memantau semua pelanggan. Karena itu kita ambil sampel yang mewakili. Nah, untuk pemilihan lokasi sampling, ini biasanya kita rotasi. Rotasi itu artinya begini, kalau kita lakukan pemantauan manual itu secara bulanan, maka setiap bulan itu jangan di titik yang sama. Nah, ini sudah dilakukan IDM Surabaya yang pernah saya evaluasi ya. Jadi bulan ini di rumahnya siapa, bulan depan bergeser ke rumah nomor sekian, bulan berikutnya pindah gitu dan seterusnya ya. Ini jumlah sampel terkait dengan jumlah populasi ya. Jadi jumlah populasinya sekian, maka sampel yang diambil itu sekian. Kalau kurang dari 5.000, sampelnya 12. Kalau 5.000 sampai 100.000 populasi, maka sampel yang diambil adalah 12/5.000 populasi. Jadi kalau misal 50.000 berarti ya berapa ini? 120. Itu dan seterusnya. Kalau sampai lebih dari 500.000 tetap patokannya 12/50.000 gitu ya. Oh, sorry. Ini 5.000, ini 110.000, ini 50.000. Itu tentang parameter dan tentang WSP. Saya masih punya satu